ini Ustaz sudah siap para pemuda dan pemudi Ustaz untuk bisa mendapatkan ilmu dari Ustaz. Insya Allah. Sehingga kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing Ustaz. Allahumma amin. Tema kajiannya Ustaz yaitu tentang hiburan Ustaz. Karena kita ini anak-anak muda seringkali berbicara masalah hiburan ini Ustaz. Masya Allah. Kayaknya bukan anak muda doang Mas. Orang tua pun perlu hiburan. Ya. Saya. Tapi lebih ditekankan untuk kita para pemuda Ustaz. Masya Allah. Insya Allah setelah kajian ini akan ada tanya jawab seperti biasa. Insya Allah bagi teman-teman yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya atau nanti bisa dibuka pertanyaan secara langsung. Sebelum itu kami juga ingatkan kepada para peserta untuk menjaga adab-adab dalam bermajelis seperti menggunakan pakaian yang rapi, meluruskan niatnya untuk menuntut ilmu dan juga tidak menyalakan audio dan videonya selama kajian. Untuk yang akhwat dan yang untuk yang ikhwan bisa dinyalakan videonya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya agar kita bisa segera menikmati ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Kami persilakan kepada Ustaz Syafiq. Waktu dan tempat kami persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya para pemuda dan pemudi. Manusia, semuanya, itu tercipta dari tanah. Ada unsur tanah di tubuh kita nih, yang dia memerlukan asupan makanan, agar dia tetap bisa hidup. Namun di dalam diri manusia yang tercipta dari tanah ini ada ruh yang membuat dia dapat bergerak. Karena tatkala ruh itu dicabut, jasad ini kembali menjadi tanah. Manusia akan segera memproses itu jasad tanpa ruh. Nggak boleh terlalu lama berada di muka bumi. Karena dia harus kembali bercampur dengan tanah. Sebagaimana jasad itu bila lelah, dia butuh istirahat. Dia capek, ngantuk, kita perlu istirahat. Lapar, jasad ini perlu makan. Haus, dia perlu minum. Begitu pula ruh kita. Ruh kita ini juga merasakan lelah. Dia juga capek. Dia perlu istirahat. Hiburan ini menjadi salah satu kebutuhan manusia. Baik untuk fisiknya atau untuk jiwanya, untuk ruh dia. Jadi nggak bisa diremehkan urusan hiburan ini. Dia sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan ruh manusia. Kita sibuk dalam kehidupan ini. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bekerja, ada yang masih kuliah, ada yang masih belajar, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi atasan, ada yang menjadi rakyat jelata, ada yang menjadi pejabat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi mantri. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi doktor,
macam-macam kerjaan manusia ini, aktivitas itu cukup memeras pikiran dan juga tenaga. Ya, lelah jemaah. Mungkin sebagian orang melihat kerjaan orang yang di dalam ruangan AC, yang duduk saja, yang hanya tanda tangan kerjaan dia karena dia sebagai bos, oh nggak capek dia ya, enak kerjaannya. Mungkin fisiknya tidak terlalu capek, tapi ruhnya kadang kala lelah. Mungkin menurut engkau fisiknya sehat, bisa jadi fisiknya sakit gara-gara banyak duduk dan kerjanya hanya makan dan minum. Jadi bicara hiburan adalah salah satu cara untuk mengusir kelelahan, untuk mengusir kejenuhan. Sehingga setelah hiburan itu, orang jadi semangat kembali untuk melanjutkan kehidupan dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan itu tetap nggak berubah. Ahibati fillah. Jadi hiburan itu menyeimbangkan dan menyelaraskan antara kebutuhan fisik manusia, akal dia juga, dan ruh dia. Namun, bagaimana Islam ini memandang hiburan? Kita tahu agama Islam adalah agama yang sempurna. Inna din indallahil Islam. Agama yang diridhoin Allah itu cuma satu, Islam. Ada banyak agama di muka bumi. Setelah datangnya Islam, habis semuanya. Semuanya salah. Iya. Ditutup sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Muncul nabi-nabi palsu. Hilang mereka. Karena mereka tidak membawa kebenaran, mereka membawa kebatilan. Mau tidak mau, agama Islam ini, karena agama penutup, jadi segala yang diperlukan oleh manusia. Ingat, segala yang dibutuhkan oleh manusia. Lintas benua, lintas etnis. Sampai hari kiamat, sudah diatur di dalam agama kita. Kalau bicara hiburan, kita lihat ya bagaimana hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Beliau manusia biasa, innama ana basyarun mitlukum. Terus yang membedakan sama yang lainnya, yuha ilayya, beliau mendapatkan wahyu. Itu bedanya. Beliau dapat wahyu, beliau utusan Allah. Tapi beliau manusia. Ada sedikit manusia, atau ada manusia yang berpendapat Nabi itu tercipta dari cahaya. Enggak. Nabi itu tercipta dari tanah. Nabi itu anak keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Beliau tercipta dari tanah. Tubuh beliau juga memerlukan istirahat. Nabi perlu tidur, Nabi perlu makan, Nabi perlu istirahat, Nabi juga ada hiburan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Hanzalah radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini munafik. Kata Nabi SAW kepada Hanzalah, wa ma dzalika? Apa itu? Kok bisa engkau sampai mengatakan engkau munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka. Kita tuh kalau lagi duduk bersamamu, tudzakkiruna bin nar wal jannah. Engkau ingatkan kami dengan keberadaan neraka, dengan beratnya siksa api neraka, dan dengan nikmat surga. Seakan-akan kami melihat keduanya. Artinya dia semangat untuk beribadah. Fa'idha kharajna min indika. Kemudian kalau kita keluar dari tempatmu, afasnal azwaj.
wal aulad wad dhai'at. Kita pulang sibuk ngurusin keluarga kita, kerja, rumah, anak-anak. Akhirnya gara-gara ngurusin keluarga, anak-anak dan pekerjaan, nasina katsirun. Kita tuh jadi lupa, banyak yang terlupa. Faqala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi, in law tadumuna ala ma takununa indi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalau kalian ketika berada di keluarga kalian seperti tatkala kalian berada di tempatku, wa fi dzikir, dan dalam ingatan terus terhadap surga dan neraka, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kalian tuh akan disalami oleh malaikat di jalan kalian, di kasur-kasur kalian. Walakin ya hamdulillah sa'atan wa sa'atan. Alhamdulillah, begitulah kita. Sesekali, sesaat kita harus tetap mengecas keimanan kita. Kita sibuk dengan urusan keluarga kita, balik lagi kita ngaji. Jadi bukan semuanya ngaji terus, belajar terus, enggak. Kita punya aktivitas, itu Islam. Artinya bukan menjadikan orang itu di masjid, nggak keluar dari masjid. Udah di masjid terus, ibadah terus. Kalau keluar nanti engkau akan lupa. Enggak. Selesai sholat pun Allah menyuruh orang-orang bertebaran di muka bumi ini. Tapi tetap berusaha mengingat Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi tidak meminta para sahabat untuk dalam satu kondisi. Seperti tatkala berada di sisi Nabi SAW. Karena itu nggak mungkin. Kita ini masih hidup di dunia. Kita bukan malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Kita tercipta dari tanah. Tapi kita tetap berusaha. Kemudian di dalam hadis yang sahih juga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Radiyallahu anhum. Rasul SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, sum wa aftir. Abdullah bin Amr bin As ini, kalau di malam hari, full sholat malam dia. Di siang hari puasa terus, panjang sebulan puasa terus dia. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh ini yang benar, ibadah terus. Sholat malam gak perlu tidur. Puasa terus. Maka dipanggil sama Nabi SAW. Karena apa? Karena ini sudah tidak sesuai. Dalam beragama itu jangan berlebih-lebihan. Maka ini anak-anak muda ini kalau bicara hiburan, ada hiburan dalam Islam. Nanti kita akan bicara apa aturannya. Supaya kita gak kelewatan. Jadi beribadah terus sepanjang malam, sholat malam, puasa sunnah sepanjang tahun, nggak benar juga. Nggak dikatakan orang soleh itu orang. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin As melakukan hal itu dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih arahan nih. Yang pertama apa kata Nabi? Sum wa aftir, kau puasa dan berbukalah. Wa qum wa nam. Engkau sholat malam, fadhal. Tapi engkau juga tidur. Kenapa? Di sini bagaimana Islam menyelaraskan antara kebutuhan ruh dengan kebutuhan jasad. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inna li jasadika alaika haqqa. Tubuhmu punya hak. Engkau dititipin tubuh itu. Bukan milikmu itu tubuh. Itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Jaga. Dia punya hak. Hak untuk istirahat, hak untuk makan, hak untuk tidur. Wa inna li ainika alaika haqqa. Matamu punya hak. Subhanallah. Nabi bicara tubuh secara full, lalu beliau menyebutkan khusus mata. Dia butuh tidur. Ingat sama haknya mata. Wa inna li zawjika alaika haqqa. Istrimu punya hak. Jangan memikirkan diri sendiri. Engkau punya istri. Maka perhatikan hak istrimu.
Wa inna li zawrika 'alaika haqqah. Tamumu yang datang ke rumahmu punya hak juga. Di riwayat lainnya, di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahr wa taqumul lail. Engkau itu puasa sepanjang tahun dan engkau bangun malam nggak tidur. Wa innaka in fa'alta dzalik. Kalau engkau melakukan itu, hajamat lahul ain wa nahakat. Matamu akan capek, lelah. Tubuhmu nggak akan kuat. Orang yang puasa sepanjang tahun itu nggak puasa sebenarnya dia. Seperti itu Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama, udahlah biasa-biasa aja. Seperti yang diajarkan Nabi alaihi wasallam. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi sendiri mempraktekkan hiburan. Beliau alaihi salatu wassalam itu pernah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tahu beliau perlu hiburan. Istrinya juga perlu hiburan. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari tatkala dalam perjalanan, qalat fasabaqtuhu ala rijli. Jadi Nabi SAW menantang Aisyah untuk lomba lari. Jadi ketika beliau bersama para sahabatnya suruh jalan duluan. Nabi di belakang nih sama Aisyah berdua. Akhirnya lari Nabi, lomba lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah berhasil mengalahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma hamaltul lahm, kata Aisyah, tatkala aku sudah mulai agak berisi tubuhnya, beliau nantang lagi. Akhirnya beliau berhasil mengalahkan aku. Apa kata Nabi SAW? Hadihi bitil. Ingat dulu aku kalah, sekarang satu-satu kata Nabi SAW. Oh, perlu hiburan? Iya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ini Aisyah lagi menceritakan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqumu ala babi hujrati. Demi Allah, aku melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu kamarku. Dan orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu sedang atraksi main tombak. Di mana? Di masjid Rasulullah SAW. Satarani biridaihi. Nabi menutupi aku dengan selendangnya sehingga aku melihat kepada permainan mereka. Bermain. Artinya ada yang nonton, ada yang main. Ini hiburan. Thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana allati ansarif. Akhirnya Nabi terus berdiri buat Aisyah sampai Aisyah merasa udah capek, lelah. Selesai. Jadi hiburan itu perlu, tapi tidak selalu. Kemudian jamaah, ketika di rumah Nabi alaihissalam di hari raya ada dua bocah cilik perempuan yang bermain rebana sambil bersenandung. Nabi alaihissalam mengatakan tatkala itu Abu Bakar masuk rumah lalu memarahi dua bocah ini. Apa kata Nabi SAW? Da'huma, biarkan keduanya wahai Abu Bakar. Liya'laman nas, agar orang tahu. Au li ta'lama Yahud anna fi dinina fusha. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa di agama kita ini ada istirahatnya gitu loh. Ada hiburan dalam agama kita. Itu Islam jemaah. Ahibati billah. Baik. Dalam urusan hiburan, oh berarti boleh hiburan dalam Islam. Iya. Tapi hiburan dalam Islam itu ada keistimewaannya, beda dengan hiburan di agama-agama yang lain yang menjadikan kehidupan mereka hiburan semuanya. Kadang-kadang seperti itu. Dalam hiburan itu pun terdapat pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap kita ini nggak akan keluar dari penghambaan kepada Allah SWT. Engkau mau yang muda, mau yang tua, kita ini sekarang berada di era subhanallah yang manusia itu berusaha untuk menciptakan hiburan-hiburan
Karena manusia sudah pada stres. Subhanallah ya. Di mana-mana. Ke Bandung ada tempat hiburan ini. Ke Malang ada tempat hiburan ini. Surabaya, di mall-mall, subhanallah. Di tanganmu, di handphonemu. Banyak sekali hiburan. Dan itu termasuk salah satu bisnis yang menghasilkan uang banyak. Karena baru baca tentang Disneyland ya. Yang beberapa tempat ditutup. Di Amerika, di Kanada, di mana. Mereka tempat yang banyak dapat fulus ya. Tempat itu. Itu menunjukkan bahwa manusia pada ke tempat itu untuk mencari hiburan. Ingat, di dalam Islam, hiburan itu tetap dalam koridor penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am. Coba dibuka. Di surat Al-An'am ayat 162. Surat Al-An'am ayat 162. Nah, Al-An'am ayat 162. Al-An'am. Nah. Oh, 162. Siap. Fadhal, Alfi. Nah. Coba Anda bacakan Ustaz. Nanti bagi peserta yang mau membaca, untuk kali berikutnya bisa raise hand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Itu jemaah. Artinya kita hidup ini untuk Allah. Dalam kondisi engkau hiburan, di situ ada nilai ibadah tetap. Ketika niatmu benar. Makanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari dia mengatakan, inni la astajimu qalbi bisyai' minallahu. Aku tuh kadang-kala menghibur hatiku dengan sesuatu permainan ya. Untuk apa? Liyakuna aqwali 'alal haq. Agar hatiku menjadi lebih kuat lagi dalam menegakkan kebenaran. Jadi hiburan itu hanya sebagai sarana. Engkau ini sedang mengabdi kepada Allah. Kita mau berpindah dari rumah, berangkat ke pantai, berangkat ke gunung, berangkat kemanapun. Engkau tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Kemudian, mungkin kalau kita lihat ada inovasi-inovasi baru dalam hiburan-hiburan yang dibuat oleh manusia. Tapi Islam tetap ingat. Islam punya aturan. Itu yang harus dipatuhi dan diikuti. Dan dalam hiburan ini, Islam memperhatikan tabiat manusia. Ya, kalau bicara ruh dia perlu hiburan. Akal dia capek kadang-kadang mikir cuma ya. Juga perlu hiburan, perlu istirahat. Tubuhnya, ya. Jadi Islam perhatian dengan seluruh aspek yang berada dalam tubuh manusia. Tapi sekarang aturannya apa dalam hiburan di dalam Islam? Supaya kita tahu, kebanyakan kita kan hiburan itu hanya karena kita condong ke sana, kita main. Anak suka sama permainan itu. Ada yang hobi ini, ada yang hobi ini, ada yang hobi itu. Macam-macam hobi manusia ini. Dan dia mendapatkan rehat, mendapatkan kenyamanan yang cocok sama diri dia. Cuma kau perlu tahu, apakah itu boleh atau tidak? Diperbolehkan atau tidak dalam agama kita? Engkau muslim. Kita aja sebagai penduduk Indonesia, itu nggak boleh sembarangan. Sebagai penduduk Indonesia, ada aturan yang harus diikuti. Maka ini beberapa aturan berkaitan dengan hiburan di dalam Islam. Yang pertama, ini penting, bahwa
hukum asal dalam hiburan itu diperbolehkan. Hukum asal diperbolehkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Yang Allah halalkan di dalam kitabnya itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Yang diharamkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Apa yang didiamkan, yang Allah tidak menyebutkan hukumnya, maka itu afiyah. Itu karunia Allah SWT. Faqbalu minallahi al-afiyah. Udah terima tuh afiyah dari Allah SWT. Fa inna Allah lam yakun nasiya. Allah tuh nggak lupa. Artinya nggak ada satu hukum pun dalam urusan dunia dan akhirat ini yang kemudian tidak ada penjelasannya. Semua udah dijelasin. Jadi hukum asalnya yang berurusan dengan kehidupan ini halal, kecuali yang ada dalilnya dari Al-Quran Karim yang mengharamkan. Jadi kalau ada orang oh nggak boleh ini, oh mana dalil yang kau mengatakan nggak boleh? Kalau dalam beribadah, hukum asalnya nggak boleh. Sampai ada aturan di dalam agama yang menyebutkan, ini loh ibadah. Seperti ini syariatnya. Baik, jadi ini hukum asal. Jadi kalau antum bermain sesuatu lalu ada yang mengatakan, haram. Baik, apa alasanmu mengatakan ini haram? Enak kan? Baik, tapi kita perlu belajar. Yang kedua, ini aturan. Ketahuilah bahwasanya hiburan itu hanya sarana, bukan tujuan. Sarana untuk apa? Sarana untuk mewujudkan adanya keselarasan dari kebutuhan roh manusia, kebutuhan akal manusia, kebutuhan fisik manusia. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang ini sudah menjadikan hiburan itu tujuan hidup dia. Dapat duit, hiburan. Dapat duit, liburan lagi ke sana. Kemana-mana. Jadi dia bekerja capek lelah untuk hiburan. Sehingga tatkala dia dapat duit, yang ada dalam benak dia adalah hiburan. Maka ini salah. Salahnya di mana? Tujuanmu adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Hiburan ini agar menyelaraskan. Engkau capek kan beribadah? Iya capek Ustaz kalau gini terus. Iya. Engkau jenuh. Nah. Untuk melanjutkan perjalanan yang panjang ini jemaah. Kita perlu hiburan sedikit. Lanjut lagi. Maka kalau itu sudah menjadi tujuan hidup. Kadangkala bisa keluar dari yang mubah. Yang boleh menjadi makruh atau menjadi haram. Apalagi kalau sudah membuat dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hiburannya itu sudah lupa sholat. Nggak sholat dia. Bermain dia. Anggap main bola. Ada yang main futsal. Habis asar. Sampai isya. Kemana sholat maghribmu? Kemana sholat isyamu? Engkau sudah menjadikan hiburan itu tujuan. Jadi seharusnya jangan sampai hiburanmu membuat engkau kecapean untuk ibadah. Ini hiburan yang kita bicara mubah tadi. Hiburan yang halal. Jangan sampai dijadikan tujuan. Sehingga engkau melakukannya dengan begitu semangat, semua kekuatanmu dihabiskan di sana, sholat ketinggalan. Jadi sebagian orang hidupnya memang untuk hiburan. Seperti orang lari, jogging itu bisa disebut hiburan. Goes, ya selain olahraga tadi untuk fisiknya. Karena aktivitas dan rutinitas yang melelahkan dia naik sepeda. Tapi jangan sampai akhirnya itu jadi tujuan yang menyebabkan engkau lupa dengan tujuan hidup ini, yaitu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi yang Anda contohkan. Berapa banyak hiburan yang membuatmu akhirnya menunda-nunda waktu sholat.
bahkan meninggalkan waktu sholat. Sebagian orang itu kalau suruh goes, Masya Allah jamaah, 50 kilo, Masya Allah. Akhirnya pulang nih dia ke rumahnya. Sampai rumahnya kecapean, sholat duhur, masjidnya dekat masjidnya. Berapa meter? Ya anggap 500 meter masjidnya. Engkau goes 50 kilometer, masjid 500 meter. Kenapa engkau goes kuat, ke masjid nggak kuat? Karena goes jadi tujuan buat dia. Kalau tujuan dia mengabdi kepada Allah, goes ini sarana, Ustaz. Ya agar kita senang ketemu sama sohib ya. Nanti makan di sana, makan di sini, tafadhol. Tapi jangan sampai menjadikan itu tujuan. Tetap itu sarana. Kemudian kita lihat, dalam urusan ibadah saja, kita tuh nggak boleh berlebih-lebihan. Urusan ibadah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji." Rawahu Muslim. Kalau seorang sholat malam ya, kemudian ngantuk dia sampai nggak tahu apa yang dia baca dari Al-Qur'an Al-Karim, maka hendaklah dia istirahat. Kalau ibadah aja dikatakan seperti itu, gimana dengan hiburan yang sampai berlebih-lebihan orang ini jamaah? Ada banyak permainan yang dibuat oleh manusia. Main ini, main itu. Tapi jangan dijadikan tujuan. Tujuanmu hidup mengabdi kepada Allah SWT. Ini semua sarana untuk menggapai tujuan. Maka sekali lagi, kau harus tahu tujuanmu apa. Karena ada tujuannya. Udah. Main aja tujuan dia. Jadi, jangan sampai dijadikan tujuan. Kemudian ingat, hukum asalnya kita hidup ini adalah serius. Bukan bermain-main. Jadi antum lihat tuh, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini, mereka serius. Mereka bersabar, mereka capek, lelah. Ketika capek, lelah, mereka butuh hiburan. Jadi seakan-akan hiburan ini untuk mengobati kondisi tubuh kita, kondisi fisik kita, kondisi ruh kita yang kelelahan, agar dia kembali menjadi lebih kuat. Untuk sesuatu yang serius, bukan untuk main-main. Jadi jangan sampai akhirnya kita lupa dengan keseriusan yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita melihat acara televisi. Coba lihat, mana yang serius acara televisi? Berapa persen yang serius? Malah hiburan, jam sekian hiburan. Hiburan yang haram kadang-kadang yang ditampilkan di sana. Seharusnya serius. Makanya dalam masa pandemi ini, beberapa pengamat ya, sampai-sampai meminta kepada Menteri Pendidikan agar menjadikan acara televisi itu, kalau bisa nih, 50% pendidikan serius. Bukan hiburan semuanya. Yang ada pendidikan cuma 5%, 10%, sisanya hiburan. Ini kebalik. Dan ini salah satu penyebab kita nggak akan maju-maju. Jadi hukum asalnya adalah kita serius. Hiburan adalah kondisi kita ngobatin diri. Ngobatin diri kita. Kita lihat nih. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tukfir dhahik. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Fa inna kasrat dhahik tumitul qalb. Jangan banyak-banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Banyak tertawa mematikan hati. Gimana kalau orang memang kerjanya ketawa terus engkau? Enggak. Engkau serius. Sekali-kali kita perlu untuk ya bersenang-senang, ketawa-ketawa. Tapi jangan banyak-banyak.
Antum lihat ya, kalau orang perjalanan dari Surabaya, teman-teman di Surabaya, dari Surabaya dia mau ke Lampung, jalan darat. Bagaimana dia kalau berhenti di setiap rest area? Sampai rest area berhenti, makan lagi, ini itu. Depan ada rest area, berhenti lagi. Depan rest, berhenti. Kapan dia akan sampai ke tujuan? Rest area itu agar engkau kalau perlu. Bukan di situ engkau disuruh berhenti di setiap rest area. Enggak. Engkau perlu toilet. Engkau perlu makan. Habis itu lanjutkan perjalanan. Ketemu rest area lagi, tinggalkan enggak. Karena udah tadi sebelumnya. Apa engkau akan ngisi bensin lagi? Oh berhenti isi bensin lagi. Masih full bensinnya. Maka dikatakan ini enggak waras nih orang kalau berhenti tiap rest area ngisi bensin. Setiap ada rest area, berhenti, makan, tidur, ketawa-ketawa. Orang udah nyampe, engkau nggak nyampe-nyampe. Maka asalnya engkau itu mau berangkat ke Lampung. Mau berangkat ke Lampung. Kanan kiri itu ada rest area, ada tempat istirahat. Itu kalau diperlukan. Itu kalau diperlukan dalam kondisi capek, istirahat. Selesai lanjut. Ketemu rest area, tinggalkan. Enggak. Kenapa? Anak yang istirahat, anak akan merasakan hiburan ketika anak sampai. Ya, makanya ketika ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kapan istirahat yang sebenarnya? Hidup ini capek, kita mau hiburan di dunia ini pun tetap lelah. Kata Imam Ahmad, ar-raha, istirahat itu tatkala engkau meletakkan kakimu di surga Allah, itu istirahat. Maka ingat, hukum asalnya kita ini serius dalam kehidupan ini. Hiburan tatkala dibutuhkan untuk ngobatin diri kita. Makanya Nabi mengatakan jangan banyak ketawa. Kemudian diriwayatkan ya dalam riwayat Imam Muslim dari Simak qala qultu li Jabir ibn Samurah, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah engkau biasa duduk sama Rasulullah SAW? Qala na'am kathiran. Iya, sering kali aku duduk sama Nabi SAW. Lalu dia ceritakan gimana Nabi SAW. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tabtu asyams. Nabi itu kalau habis sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya. Habis sholat subuh, duduk di tempat sholatnya, berzikir sampai matahari terbit. Fa'idha tala'at qam. Kalau matahari terbit, beliau berdiri. Fakanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah. Itu kondisi sahabat setelah itu mereka duduk ngobrol tentang urusan masa jahiliyah kadangkala ya. Kemudian mereka tertawa dan Nabi tersenyum melihat mereka. Kita lihat nih Nabi SAW lebih mementingkan serius atas hiburan. Hiburan itu ada waktunya. Tapi ketika serius beribadah. Kemudian yang keempat. Nah, apa aja yang kita bicarakan tadi? Yang pertama ingat hukum asal hiburan itu boleh kecuali yang diharamkan. Kemudian hiburan itu hanya sarana, bukan tujuan. Yang ketiga, asal kita hidup itu adalah serius untuk beribadah kepada Allah. Dan hiburan itu ya hanya kondisional dalam rangka untuk ngobatin kita yang lelah dan capek. Kemudian yang keempat ini, hiburan yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi jangan ngikutin nafsu kita. Terus gimana Ustaz? Kan ada Al-Quranul Karim, pedoman hidup kita. Quran ini ngurusin semua yang diperlukan manusia. Urusan politik diatur dalam Islam. Urusan ekonomi diatur. Oh, Islam ngatur ekonomi? Iya. Engkau Muslim, baca Quran. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Bernegara diatur. Perang diatur. Sampai urusan masuk toilet dan keluar toilet, itu diatur. Sampai urusan diranjang, hubungan suami istri diatur dalam Islam.
Maka tatkala bicara hiburan, engkau kalau muslim, jangan sampai hiburan yang engkau lakukan itu bertentangan dengan syariat. Terus taunya bagaimana? Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau engkau nggak tahu. Nih, di antara aturan hiburan dalam Islam, nggak boleh di situ mengandung unsur menyakiti orang lain. Nggak boleh ada unsur menyakitin orang lain, baik dengan lisan, atau dengan tulisan, atau dengan isyarat, atau dengan riba. Karena ada orang kumpul-kumpul, yuk kita kumpul makan, lalu di tempat itu kita senang Ustaz, ketemu sahib-sahib. Boleh, tapi jangan sampai ada menyakitin orang lain. Nggak boleh di situ ngomongin orang lain. Karena ngomongin orang lain ini salah satu hiburan buat orang. Mak-mak kalau kumpul ya, dia mungkin suntuk di rumahnya, akhirnya dia kongkow sama tetangganya. Boleh tafadhol, tapi jangan nyakitin orang lain. Jangan ribain orang lain. Jangan mengejek orang lain. Subhanallah ya. Nanti dibuka tuh. Anda lihat waktu kita nggak panjang. Dibuka di surat Al-Hujurat ayat 11-12 tuh. Nanti dibuka. Bagaimana aturannya di sana? Jangan sampai hiburan itu mengandung unsur menyakitin orang lain. Baik, nggak boleh kita nakut-nakutin orang lain. Ada hiburan, ngagetin orang lain. Orang-orang itu mamanya sembunyi lalu dikagetin. Bisa jadi jantungnya copot dia. Kemudian nggak boleh juga menyembunyikan barang orang lain. Kita kan maunya ya menghibur diri kita. Ya dulu kita belum paham. Kita waktu anak-anak tuh pulang dari ngaji, kita sembunyikan sandalnya kawan kita. Kita kan mau hiburan kan, nanti dia bingung. Oh, apalagi sekarang nih banyak urusan ngeprank ya. Iya, urusan ngeprank, nakut-nakutin orang. Dia pikir ketawa-ketawa seneng. Nggak boleh. Motornya kawannya disembunyikan. Dalam rangka hiburan, menghibur diri dan menghibur orang lain. Dulu orang ngeprank mungkin untuk diri dia sendiri, untuk kesenangan dia. Sekarang untuk konten mereka. Maka tolong perhatikan kata Nabi SAW. La ya'khudu ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadan. Nggak boleh seorang mengambil barang kawannya dalam kondisi main-main atau serius. Kalau serius dia mencuri jadinya. Tapi kalau main-main kan sekedar untuk hiburan aja dia. Menyenangkan diri, menyenangkan orang-orang yang nonton sekarang. Karena dijadikan konten buat dia nggak boleh. Nih, beberapa waktu lalu masih ingat kejadian orang yang ngasih makanan sampah kepada orang-orang kemudian ke polisi. Dia kan dalam rangka ya hiburan lah buat dia. Nggak boleh nyakitin orang lain. Boleh hiburan, nggak boleh nyakitin orang lain. Nggak boleh nakut-nakutin orang lain. Nggak boleh ngambil barang orang lain. Kok semuanya nggak boleh? Makanya tadi, hukum asalnya itu boleh hiburan, kecuali yang ada larangan. Maka Nabi SAW menyampaikan aturan-aturan ini agar hiburan orang itu tidak sampai menimbulkan masalah. Hiburan ini hanya sarana, bukan tujuan. Kemudian nggak boleh dalam hiburan itu mengandung unsur dusta, mengada-ngada, hoax, nggak boleh. Karena mulai banyak nih anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil ini nggak, ya Allah ya. Karena konten-konten yang ada di YouTube, di Instagram, karena nggak mendidik. Hiburan mereka. Ada yang subhanallah, hiburan ini nakut-nakutin bapaknya. Bapaknya punya barang mewah, punya burung, disembunyiin. Untuk konten, untuk menghibur orang-orang. Nabi melarang. Apalagi bapakmu sendiri. Ini mengajarkan adab yang kurang baik kepada anak-anak. Apa? Fulus, follower, subscriber. Hanya itu yang diinginkan. Sehingga
menyalahi aturan syariat. Iya. Ini yang anak tadi yang berkata jangan ada dusta, ada hoax. Ini anak-anak kadang-kala, anak lihat anak-anak. Kadang-kala bermain sama sahibnya. Tahu-tahu dia mengatakan ini dan itu, tapi bohong. Tapi bohong. Kita anggap orang tua menganggap itu biasa. Nggak boleh sama Nabi SAW. Ustaz gurau, Ustaz. Nggak sungguh-sungguh. Kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Wailun. Lilladhi yuhadithu fayakzib. Celaka. Buat orang yang berbicara kemudian berdusta. Liyudhika bihil qawm. Tujuannya menghibur orang. Membuat orang ketawa. Membuat orang senang, bahagia. Wailun lahu. Celaka buat dia. Wailun lahu. Celaka buat dia. Jadi orang itu mau menghibur orang jangan dusta. Jangan dusta. Sekarang banyak acara lawak-lawak, humor-humor ya. Boleh engkau menghibur orang supaya senang. Tapi jangan dusta. Jangan sampai engkau membuat orang bergembira. Sedangkan engkau sengsara. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian gak boleh hiburan itu mengandung unsur pemborosan. Buang-buang harta. Karena dilarang kita buang-buang harta. Harta itu bagikan ke fakir miskin. Bukan dibuang-buang. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 26-27. Surat Al-Isra ayat 26-27.